Haleluya. Selamat pagi. Puji Tuhan jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita ada di tempat ini. Kita hadir di tempat ini dengan satu tujuan. Satu tujuan yang sama. Satu hati yang sama. Memuliakan Dia. Kalau kita bisa sampai di 2022, semua hanya karena Tuhan. Sedikit pun tidak ada andil kita. Semua karena Tuhan. Di tengah pandemi yang semakin meningkat, kita masih bisa bertahan. Sekali lagi karena Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita berikan ucapan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami ada sampai hari ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau memuji, meninggikan nama-Mu. Kami mau menyembah Engkau Raja di atas segala Raja. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Urapi kami semua yang terlibat dalam pelayanan. Urapi setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Bersama-sama, satu hati. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatimu, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Dan ku bawa hatiku, setiap penyembahanku, biarlah ku semakin berkurang Tuhan, dan Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal
kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari bersama-sama sembah Dia. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari setiap jemaat Tuhan angkat penyembahan. Puji Dia, sembah Dia, Raja di atas segala raja. Terus naikkan syukurmu. Lebih lagi angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat suaramu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Untuk mengikut Yesus, kita perlu melepaskan hak, melepaskan ego, melepaskan kepentingan kita, mengorbankan perasaan kita. Mengikut Yesus, bayar harga, bayar harga. Itulah kekuatan hidup kita, milik Tuhan. Ku yakin anugerahnya, haleluya, jadikanku hamba yang hamba selalu lagi. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Dan ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan
Haleluya. 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 Betapa hebat Tuhan kita. Dia yang melukis cakrawala ini, amin. Dia pencipta dunia ini. Dan dia membentuk saudara dan saya dengan tangannya sendiri. Dia Allah yang mengasihi kita. Mari kita bebaskan roh kita. Kita bebaskan tubuh kita ini untuk memuliakan nama Tuhan kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan mulai. Tuh, wah, ya. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau nyatakan dia pelukis cakrawala. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Yesus namanya. Pemilik kehidupan, dia sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu Tuhan. Terjadi di tempat ini, terjadi di hidup kami, terjadi di hati kami. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yuk serukan rame-rame. Great is our God. Haleluya. Kita mau lebih lagi nyatakan kepada Tuhan, amin. Haleluya. Kembali serukan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, dia pencipta alam semesta. Haleluya, haleluya. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Dan kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sama-sama bertepuk tangan. Sekarang angkat tangan. Angkat tangan sama-sama, mau? Amin. Tuh, wakabat. Lambai sama-sama. Kita akan serukan namanya yang besar, amin. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sorak-sorak kemuliaan, kemenangan buat Tuhan kita Yesus Kristus.
Kristus, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Dia bukan hanya melukis dunia ini, Dia bukan hanya menghias dunia ini, tetapi semua dilukis dengan indah, semua dibentuk dengan indah buat saudara dan saya, buat kita milik Tuhan. Dan kita mau nyatakan, hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Dan untuk kita menggenapi firman Tuhan, kita harus melepaskan hak-hak kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna. Nyatakan kepada Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Oh Tuhan, Kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Glory, haleluya. Biarlah setiap hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan.
Kami buka hidup kami untuk Roh-Mu bekerja, mengubahkan kami, membentuk setiap karakter kami sama seperti Kristus. Kami tinggikan, kami muliakan Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Glory, glory. Ini kami Tuhan, ini kami jemaat Alpha Omega. Haleluya. Pakai setiap kami menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini, menjadi berkat di tengah-tengah kota ini. Haleluya. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, bersama-sama kita berdiri. Dan mulailah katakan kepada Tuhan, Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tuhan, hidupku adalah menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan, hidupku adalah memberkati keluargaku. Tuhan, hidupku adalah memberkati kota ini. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, hidupku, ikrarkan kepada Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Hidupku menjadi berkat bagi gereja ini. Hidupku menjadi berkat bagi teman-temanku. Hidupku menguatkan orang lain. Hidupku menyenangkan hati Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kau yang berotoritas penuh atas hidup kami. Kau yang membentuk hidup kami. Dan Kau akan buat hidup kami berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami buka hati kami untuk dengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua. Urapi kami, terlebih urapi hamba-Mu yang kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami siap terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah memasuki hari yang ke-9 di tahun 2022 dengan penyertaannya yang sungguh luar biasa.
Kita sadar setiap kita masuk dalam pergantian tahun, tanpa kita tahu, kita sudah masuk dalam setiap rencana Tuhan yang semakin dekat untuk menyempurnakan gerejanya. Dan Allah ingin dalam setiap pergantian tahun, bukan hanya kita berkata, saya boleh masuk tahun 2022 dengan satu harapan dan rencana dalam setiap apa yang kita rencanakan ke depan. Tetapi Allah minta kepada kita setiap yang hadir pagi ini, Jemaat Alfa Omega, juga saudara-saudara seiman yang lain yang mendengarkan firman ini secara online, untuk mengerti rencana Tuhan, bagaimana seharusnya kita hidup. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup di tahun 2022. Dan mengagumi penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Tapi pagi ini Allah ingin mengajarkan kepada kita semua, saya juga saudara, juga setiap para pendengar yang mendengar kebenaran firman Allah pagi ini, untuk kita belajar mengerti arti sebuah kehidupan. Apa arti sebuah kehidupan? Kehidupan itu hanya hembusan nafas. Kita sadar bahwa kehidupan itu hanya hembusan nafas. Hidup itu sama seperti uap. Yakobus pasal 4 ayat 14b berkata, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Digambarkan oleh firman Allah bahwa hidup kita ini seperti uap. Saudara tahu, para ibu yang memasak air di dapur, di rumah mereka, alat pemasak air itu, kalau air itu sudah mendidih, maka tutup pemasak air itu akan dibuka. Dan itu tanda air itu sudah matang, mendidih. Dan yang kelihatan apa saudara? Yang kelihatan saat itu adalah uap. Kelihatan uap tapi sebentar dan uap itu lenyap. Itulah digambarkan hidup manusia seperti itu. Sadar atau tidak, Allah menyatakan kepada kita pagi ini, di hari yang ke-9, untuk kita mengerti arti sebuah kehidupan. Jangan sampai waktu yang masih Allah beri kepada kita gunakan dengan sesuatu yang sia-sia. Waktu yang masih Allah beri kepada kita untuk menikmati hidup. Yang hidup manusia digambarkan seperti uap. Jangan sampai kita sia-siakan waktu ini. Dengan apa? Kita masih seperti tahun-tahun yang lalu mungkin melakukan sesuatu yang tidak baik. Kita suka mengutuki orang lain. Kita suka menghakimi kesalahan orang lain. Kita suka memfitnah. Jangan sampai kita masuk di tahun 2022, kita masih memiliki sebuah sifat yang tidak baik mengiringi perjalanan kita. Jangan habiskan diri kita dengan hal-hal yang tidak baik. Tetapi mari kesempatan yang Tuhan masih beri, gunakan sesuatu yang baik. Dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-8 dikatakan lebih jelas. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Allah. Allah minta kepada kita di tahun yang baru ini, Jemaat Alfa Omega, dan saudara-saudara seiman dimanapun berada, selama kita diberi kesempatan hidup, memiliki waktu yang indah, mari lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan kepada hal-hal yang sia-sia, yang tidak
bermanfaat, yang tidak membangun rohani kita. Dengan apa tadi saya katakan? Suka menghakimi orang lain, suka memfitnah orang lain, dan sebagainya. Sebagai anak Tuhan yang masih diberikan kesempatan untuk hidup, mari kita perlu memperhatikan bagaimana seharusnya kita hidup. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ini yang Allah minta. Perhatikan dengan seksama. Jangan sampai hidup kita seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif itu orang yang bagaimana, saudara? Orang yang setia kepada Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan tidak mungkin bersikap netral terhadap sesuatu yang jahat dengan kebejatan moral yang terjadi saat ini. Orang yang bersikap arif itu tidak akan berdiam diri dan bersikap netral untuk sesuatu yang tidak baik. Kebejatan moral yang sedang melanda hari-hari ini di muka bumi ini. Dia akan tampil beda. Dia akan mengerti dengan waktu yang Allah beri untuk kita hidup. Kita menjadi orang-orang yang mau melakukan sesuatu yang baik. Bagi gereja, juga bagi bangsa. Sekarang kita akan melihat lebih dalam. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan selagi kita diberikan kesempatan untuk hidup. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang selagi kita diberikan kesempatan hidup. Yang pertama, kita menyerahkan hidup ini dalam tangan Tuhan. Menyerahkan hidup ini dalam tangan Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Allah minta kita memulai tahun yang baru ini, masuk hari yang ke-9, dalam setiap pergumulan, tindakan, apapun yang kita rencanakan, serahkanlah segala sesuatu kepada Tuhan. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, maka firman Allah berkata, Dia akan bertindak. Jangan hidup ini bergantung kepada manusia. Kalau hidup ini bergantung kepada manusia, kita akan kecewa. Kekuatan manusia terbatas, kemampuan manusia terbatas, keadaan manusia itu terbatas. Dan Allah minta kita bergantung kepada Allah. Jangan bergantung dengan harta kita. Tidak salah kita bekerja menghasilkan berkat. Kita punya harta. Tapi jangan menggantungkan hidup kita total kepada harta yang kita miliki. Jangan menggantungkan keadaan yang kita miliki dengan kepandaian yang kita miliki. Jangan menggantungkan dengan bisnis yang kita sedang geluti. Mungkin itu sebuah kelancaran yang menghasilkan berkat, enggak salah. Tapi jangan menggantungkan semua kepada hal-hal yang sifatnya sementara. Allah minta kita harus total 100% menyerahkan segala sesuatu yang mengatur hidup kita ini ke dalam tangan Tuhan. Sebab firman Allah berkata dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan sampai kita bangga dengan keadaan kita. Sebab firman Allah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi firman Allah berkata dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Allah. Mari pola pikir kita berubah di tahun yang baru ini. Andalkan Allah
dalam setiap langkah kehidupanmu. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita tidak mengerti apa yang akan terjadi di tahun 2022. Kita tidak bisa memprediksi. Kita baru 9 hari masuk di tahun ini. Tetapi kalau kita menyerahkan segala sesuatu yang mengatur kehidupan kita kepada Tuhan, kita tahu dengan pasti di tangan Tuhanlah yang akan mengatur segala kehidupan kita. Amin. Di tangan Tuhanlah Tuhan yang mengatur setiap jalan kehidupan kita. Di dalam Amsal 3 ayat 18 berkata, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Orang yang disebut berbahagia bukan karena dia bisa melakukan sesuatu, mencapai sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Tetapi firman Allah berkata, menjadikan Tuhan sebagai pohon kehidupan. Artinya Tuhan di atas segala-galanya. Dan itu akan membuat kita sebagai orang-orang percaya menjadi orang yang berbahagia. Karena kebenarannya ini tidak pernah berubah walaupun bumi berubah. Walaupun keadaan dunia menakutkan, tapi firman perkataannya tidak pernah berubah. Dan ini yang membuat kita orang-orang percaya disebut berbahagia. Kalau kita sudah tahu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita harus menjadi orang Kristen yang memiliki grafik kekristenan yang bagus di tahun ini. Dengan cara apa? Yang kedua, kita bukan hanya menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, tapi langkah yang kedua yang kita harus lakukan, kita harus menjadi orang-orang yang hidup dengan tidak bercela. Apa artinya hidup tidak bercela? Jangan hidup dalam dosa. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Allah tidak mau kita di tahun yang baru ini seperti kita melakukan hidup ini sama dengan tahun-tahun yang lalu. Allah tidak mau kita menjadi orang-orang yang terus berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang mau kita jadi orang yang menurut nasihat orang fasik. Nasihat orang fasik itu yang bagaimana? Nasihat yang gak bagus. Nasihat yang tidak membangun iman. Tapi nasihat yang melemahkan iman. Nasihat yang gak baik. Kita tidak boleh selalu ada dalam kumpulan orang-orang yang memiliki kriteria seperti itu. Bukan membenci. Allah tidak katakan bukan membenci. Tapi jangan sampai kita masuk komunitas orang-orang yang memiliki nasihat orang fasik. Sukanya memberi nasihat, sukanya kasih masukan, tapi masukan yang gak baik, yang gak membangun iman. Yang kedua, berdiri di jalan orang berdosa. Jangan suka kita ada di komunitas orang-orang yang suka melakukan dosa. Kita harus tinggalkan tahun yang baru, hidup dalam kebenaran firman. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan sampai dari pergantian tahun ke tahun yang lain, hidup kekristenan kita nggak berubah. Kita masih suka kumpul dengan orang-orang yang suka mencemooh, suka mengkritik. Kalau tiap hari nggak mengkritik itu rasanya nggak enak. Mencela orang itu nggak enak. Di tempat lain, ada orang yang suka mengkritik hamba Tuhan. Keluarga hamba Tuhan itu disorot. Kurang begini salah, begini salah. Tapi di Alfa Omega enggak, jemaatnya baik. Jangan sampai kita jadi jemaat yang suka ada di komunitas yang suka mengkritik satu dengan yang lain. Istimewa
hamba Tuhan yang dipercayakan saudara menggembalakan jemaat. Tanggalkan itu, rubah. Sifat yang gak baik itu rubah. Jangan kita terus ada di komunitas yang tidak baik. Tapi hidup kita harus berpadan dengan firman Allah. Sebab di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini yang harus kita lakukan di tahun yang baru. Bukan berarti gak boleh kerja. Siang malam baca firman. Siang malam merenungkan firman. Bukan. Ada waktu untuk Tuhan. Ada waktu bekerja. Ada waktu saat teduh dengan Allah. Ini yang membuat kita tidak terus hidup dalam hal-hal yang gak baik. Kalau hidup kita suka merenungkan firman, suka mengambil saat teduh dengan Allah, kita menjadi orang-orang yang menyenangkan Allah. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Jelas? Tanggalkan itu. Bukan membenci saudara, sekali lagi saya katakan. Tanggalkan, jangan dekat dengan komunitas yang tidak baik, yang tidak bisa membangun rohani. Karena pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Mari di tahun yang baru ini bangun karakter rohani kita. Menjadi orang-orang yang mungkin kita memiliki sedikit waktu karena kita bekerja. Tapi sedikit waktu itu jangan sia-siakan waktu ini. Tapi renungkan firman Allah. Ambil saat teduh dengan Allah. Siang dan malam. Mungkin sudah berkata, saya bekerja sampai sore Pak Pendeta, baru pulang. Renungkan firman Allah pagi sebelum kerja, malam sebelum tidur. Saya akui, saya pernah lupa ambil saat teduh dengan Allah. Karena kesibukan yang saya kerjakan. Hati saya gelisah sepanjang hari. Tetapi pada waktu saya mengambil saat teduh dengan Allah, sepanjang hari saya mengalami ketenangan. Hidup dalam kebenaran firman Allah mendatangkan kebahagiaan. Dan Allah minta di tahun yang baru, jemaat Alfa Omega dan saudara-saudara seiman dimanapun berada, mari tanggalkan kebiasaan yang tidak baik. Masuk dalam kehidupan rohani yang lebih bagus. Lebih banyak. Ambil saat teduh. Bergaul dengan Allah. Supaya apa? Supaya kita selalu menjadi orang-orang yang menyenangkan Allah. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang menyenangkan Allah, maka kita akan masuk pada langkah yang ketiga. Untuk tahu bagaimana seharusnya kita hidup. Bukan yang pertama menyerahkan hidup ini dalam tangan Tuhan. Yang kedua, hidup ini tidak bercela. Tidak hidup dalam dosa. Tetapi yang ketiga, langkah yang harus kita lakukan, yaitu menjaga mulut dan lidah kita. Mazmur 34 ayat 13 dan 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Kita diberikan mulut oleh Allah untuk apa? Untuk melakukan sebuah hal yang baik. Firman Allah berkata, jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Bagaimana kita bisa menjaga lidah kita dari perbuatan-perbuatan yang jahat? Kalau kita suka merenungkan firman itu, maka kita mampu. Di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap hari ia mempertajam pendengaranku seperti seorang murid. Ini penting.
Mari kita berkata di tahun yang baru, Tuhan, aku tidak mau lepas dari Engkau. Aku ingin mengalami pergumulan yang indah, persekutuan yang indah dengan Engkau. Dengan apa? Menjadi seorang murid. Tuhan sebagai Bapa kita, tunduk pada rencana Allah. Supaya apa yang kita ucapkan, perkataan dari mulut kita, keluar dari mulut kita, bukan perkataan yang menjatuhkan orang lain, yang melemahkan iman orang lain, tapi yang membangunkan bagi orang lain yang dalam keadaan semangatnya lesu, putus asa. Kalau kita bisa melakukan seperti itu, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, juga bagi diri kita sendiri. Mungkin kita menemukan orang yang sedang depresi. Kita keluarkan kata-kata yang membangun iman. Kita bagikan ayat-ayat firman Allah. Maka orang yang kita temui itu akan dipuaskan, akan dikuatkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi kalau kita suka merenungkan Taurat itu. Suka bersekutu dengan Allah. Maka yang keluar dari pembendaraan kita bukan hal yang jelek. Bukan hal yang melemahkan orang. Tetapi yang membangun iman orang lain. Membangun semangat yang letih lesu. Mari jadilah orang-orang yang menjaga mulut dan lidah kita untuk memuliakan Allah. Daud berkata di dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Daud tahu menghadapi rakyat yang begitu besar. Sebagai seorang pemimpin, dia tidak mengandalkan kemampuannya. Dia tidak berkata, aku seorang raja, tidak. Tetapi walaupun dia sebagai seorang pemimpin, dia tahu dia perlu Tuhan. Dia berkata, awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Mari kita juga sebagai orang percaya di tahun yang baru. Awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pintu bibirku. Jadilah orang-orang yang suka memfitnah orang lain. Jadilah orang-orang yang tidak suka menghakimi orang lain. Jadilah orang-orang yang tidak mengkutuki orang lain. Tapi jadilah berkat bagi orang lain. Dengan apa? Kebenaran firman Allah. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari jemaat Alpha Omega dan saudara-saudara seiman dimanapun berada yang mendengarkan firman pagi ini. Raih tahun 2022, tahun mujizat. Dengan apa? Memikirkan sesuatu yang baik, yang suci, yang mulia, yang sedap didengar, perkataan yang membangun iman orang lain, yang disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Kalau kita melakukan seperti itu, kita akan terus berjalan untuk mengerti apa arti kita hidup di dunia ini. Dengan melakukan hal yang keempat, yang terakhir, yaitu memuliakan Tuhan. Otomatis kita pasti menjadi orang-orang yang bisa memuliakan Tuhan. Mazmur 146 ayat yang kedua. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Orang yang bergaul dengan Allah, orang yang memiliki sebuah karakter rohani yang bagus, dia pasti menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Daud berkata, aku memuliakan Allah selama aku hidup. Tidak ada kata-kata berkata, aku mau memuliakan Tuhan
setelah aku mati. Tidak. Selama aku hidup. Selama kita hidup, kalau di tahun 2022 kita diberi kesempatan untuk hidup, mari kita menjadi orang-orang jemaat yang memuliakan Allah. Bagaimana memuliakan Tuhan itu? Yaitu orang-orang yang memprioritaskan Tuhan, mengutamakan ibadah. Tidak males ibadah. Dia akan rindu. Oh, kok belum ya? Belum hari Minggu. Dia akan hitung-hitung terus. Oh, ini Selasa. Lama ya. Rabu, Kamis, Jumat. Aduh, mau Minggu. Dia akan mengutamakan ibadah. Bukan berarti enggak kerja. Dia kerja tiap hari. Tapi hatinya rindu untuk beribadah kepada Allah. Orang yang memuliakan Tuhan bukan hanya rindu beribadah, tapi rindu melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu dengan banyak cara. Ada orang yang diberi talenta bermain musik, dia akan berkata, Tuhan, aku pakai jari jemariku untuk bermain musik memuliakan Engkau. Ada yang dipakai oleh Tuhan sebagai WL, aku ingin pakai suaraku, hatiku untuk memuliakan Engkau. Ada yang dipakai sebagai pengkhotbah. Dia ingin menyampaikan firman itu ke banyak-banyak orang. Ada yang dipakai Tuhan dengan hartanya. Dia punya harta tapi bukan untuk diri sendiri. Dia pakai untuk memuliakan Allah. Memprioritaskan Tuhan. Melayani Tuhan dengan banyak cara. Dan menyenangkan Tuhan. Itu artinya kita sedang mempermuliakan Tuhan. Arti memuliakan Tuhan itu berarti orang yang suka memuliakan Tuhan pasti senang dengan hal-hal yang baik. Itu otomatis. Orang yang memuliakan Tuhan pasti senang dengan hal-hal yang baik. Selalu hidup dalam kebajikan rohani. Ini pasti. Orang yang memuliakan Allah hidup dalam kebajikan rohani. Hidup dalam perbuatan roh, bukan perbuatan daging. Sebab dia memuliakan Allah. Salah satunya adalah kebaikan. Dalam bahasa Yunani dikatakan agatosune. Apa arti agatosune itu? Orang itu akan menjadi bergairah akan kebenaran dan keadilan. Dia akan menjadi umat Allah yang bergairah akan kebenaran dan keadilan. Untuk apa? Membenci kejahatan. Dengan terungkap dalam perbuatan baiknya. Pasti orang yang memuliakan Allah pasti berbuat baik. Berbuat baik yang bagaimana? Galatia 6 ayat 9 dikatakan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ini orang yang memuliakan Tuhan pasti senang dengan kebajikan rohani. Hidup dalam perbuatan roh. Tidak akan jemu-jemu berbuat baik. Dia akan rindu untuk berkata kepada gembala, Pak Pendeta atau Ibu Pendeta, apa yang harus saya lakukan untuk membantu pekerjaan Allah? Orang yang memuliakan Allah tidak akan berkata, sedikit-sedikit kok. Ada berita harus sedang dibutuhkan dana ini, dana ini. Orang yang memuliakan Allah tidak akan memiliki sifat seperti itu. Dia akan senang kebajikan. Dia hidup dalam kebajikan rohani, perbuatan roh. Dia tidak akan menjadi orang-orang yang jemu-jemu berbuat baik. Dia tidak akan berkata tahun 2021 aku sudah berbuat baik. Tahun 2022 stop. Tidak. Dia akan terus berlanjut. Apa yang saya harus lakukan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini? Apa yang harus saya bisa lakukan? Dia semakin menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan roh yang baik. Dia ingin memuliakan Allah. Dia tahu hidup ini singkat. Hidup ini seperti uap. Dia tidak pakai talentanya untuk kesenangan diri sendiri. Dia pakai untuk memuliakan Allah.
Kalau dia diberkati, dia tidak pakai hartanya untuk menumpuk menjadi sebuah kekayaan pribadi. Tapi dia melakukan untuk pekerjaan Tuhan. Dia memberi yang terbaik bagi Allah. Dia memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Kalau saudara sebagai jemaat di tempat ini beri yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila engkau tidak jemu-jemu berbuat baik, kalau sudah tiba waktunya, engkau akan menuai berkat. Saya masih ingat, saya dilahirkan dari keluarga hamba Tuhan yang sederhana. Tapi orang tua saya selalu berkata, setia kepada perkara yang kecil. Kalau dulu saya harus mengatur semuanya, ngepel gereja, nyapu. Ayah saya selalu bilang, jangan ngeluh jadi anak pendeta. Lakukan itu. Ibadah kita dulu jam 4 sore, tidak 2 kali tapi 1 kali. Adik saya Peter yang membantu saya juga, dia rajin. Yang mengucingi bangku bukan seperti bangku dari kayu, banyak debu. Dia kemucingin saudara. Dia bantu bukai jendela gereja. Saya mempersiapkan yang lain. Kami tidak mengeluh. Karena kami tahu apa yang kami lakukan. Jika tidak menjadi lemah, akan menuai. Dan kalau sampai hari ini kami 5 bersaudara masih hidup, itu semua karena Tuhan. Kalau kami 5 bersaudara masih melayani Tuhan, masih setia kepada Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kebaikan Tuhan. Setia kepada perkara yang kecil, memuliakan Allah, senang dengan kebajikan, senang dengan kebaikan. Dan akhirnya Tuhan disenangkan. Gereja yang sederhana. Karena kami mau melayani terus dari keturunan ke keturunan. Tuhan berikan sebuah bangunan yang bagus untuk memuliakan Allah. Bukan sebagai satu kebanggaan. Tapi apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Mari, Tuhan sudah memberikan resep-resep untuk kita hidup. Dan kalau kita mau melakukan 4 hal ini, bagaimana seharusnya kita hidup? Dengan cara yang pertama, menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Yang kedua, hidup tidak bercela. Jangan hidup dalam dosa. Yang ketiga, awasilah mulut dan lidah kita. Jadilah orang-orang yang bisa membangun perkataan yang lain bagi orang lain yang lemah lesu. Dan yang keempat, memuliakan Allah. Memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya berkat akan turun atas kita semua. Mazmur 112 ayat yang kedua. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Anak cucunya akan perkasa. Itu bukan berarti selalu diukur dengan harta, bukan. Anak cucunya akan perkasa berarti anak cucunya semua ada di dalam Tuhan. Memiliki sebuah karakter rohani yang terus berlanjut. Mari di tahun 2022 ini, kesimpulan firman Allah pagi ini, kalau kita ingin memiliki hidup yang berbahagia, mari kita menjadi orang-orang yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman. Pasti kita terima bonus dari Tuhan. Saudara mau terima bonus dari Tuhan? Saudara mau tahun 2022 terima bonus dari Tuhan? Siapa yang mau lambaikan tangan? Saya mau. Tuhan lakukan yang baik. Mari kita bangkit berdiri. Mazmur 112 ayat 2 dan 3. Mazmur 112
ayat 2 dan 3. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Anak cucunya kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Siapa yang mau tahun 2022? Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Bukan hanya secara jasmani diukur. Harta duniawi ini bukan. Tapi mencangkup lebih luas. Imanmu sebagai harta dalam hidupmu. Tinggal dalam keturunanmu. Anak-anak cucumu. Kebajikannya untuk selama-lamanya. Bukan hanya kebajikan, kebaikan itu datang di tahun 2021. Masuk tahun 2022 dan berhenti. Tapi tahun-tahun yang akan datang pun, kalau Tuhan masih izinkan kita menikmati hidup, kebajikan itu akan terus mengiringi perjalanan hidup kita. Siapa yang ingin memuliakan Tuhan hari ini? Di hari yang ke-9 berkata, aku mau memuliakan Tuhan seumur hidupku. Kebajikan dan kemurahan akan mengikutiku. Angkat tangan saudara. Yesus ada di sini. Firman-Nya pasti digenapi. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Kebajikannya akan untuk selama-lamanya. Mungkin hari ini engkau belum melihat, tapi katakan sebentar, Tuhan, tahun 2022 adalah tahun mujizat. Tahun kemenangan. Itu pasti terjadi kalau kita mengimani firman Allah pagi ini. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan, Tuhan, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Engkau percaya mujizat pasti terjadi. Aku percaya Tuhanku. Firman-Nya tidak pernah berubah. Perbuatan ajaib. Mari kita menyikapi hidup ini menjadi orang-orang yang selalu menyenangkan Allah. Biarlah di tahun 2022 kita selalu menyenangkan Tuhan. Aku percaya. Setiap pribadi yang datang pagi ini, mari angkat hatimu, angkat wajahmu kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku ingin menyenangkan, aku ingin memuliakan Engkau dengan apa yang aku bisa lakukan. Oh, aku percaya ada mujizat. Terus katakan, aku percaya. Aku percaya ada mujizat.
Katakan di dalam hatimu, aku percaya keluargaku pasti mengalami mujizat Allah. Orang tuaku, anak-anakku, saudaraku pasti alami mujizat Allah. Tahun ini tahun kemenangan. Raih tahun ini dengan mujizat Allah. Terus katakan, aku percaya. Saya minta Bapak Peter Yuwono akan berdoa untuk firman Allah. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan sekali lagi. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Aku percaya akan kuasa-Mu. Aku percaya akan kuasa-Mu, Yesus. Di dalam kami memasuki tahun 2022. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kami boleh mempercayakan hidup kami ke dalam tangan yang kuat. Tangan Yesus. Haleluya. Aku percaya. Tuhanku dahsyat akan meninggalkan hidupku. Bila aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Bila aku tidak menggunakan, bila kita tidak menggunakan mulut dan lidah kita untuk hal sia-sia, tapi kita mempergunakan hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Terus, nyanyikan terus. Aku percaya ada mujizat. Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Terima kasih. Aku percaya, Aku percaya. Aku percaya. Inilah kami, Tuhan. Inilah kehidupan kami. Kami sedang memasuki di era tahun yang baru 2022. Tetapi kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kalau kami boleh menyadari apa arti hidup kami sesungguhnya, kami boleh menghitung hari-hari dengan bijaksana. Kami boleh mengetahui betapa dahsyatnya Allah kita. Biarlah kita mengetahui, memahami diri kita masing-masing. Kehidupan kita ini singkat. Tetapi kalau kita boleh mempergunakan kehidupan ini dengan baik, kita dapat memuliakan Tuhan. Dengan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dengan tidak berkompromi dengan dosa. Dengan tidak menggunakan lidah dan mulut kami dengan hal yang sia-sia. Tetapi kami mempergunakan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan akan disenangkan. Jiwa kita akan disegarkan. Dan kita akan mewarisi kerajaan surga. Itulah tujuan kami, Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh kami dicelikan, kami dibukakan mata batin kami bahwa hidup ini untuk memuliakan Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Tuhan menciptakan hidup kami untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Dia di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai dia dimanapun dia berada. Tuhan nyatakan kuasa-Nya, beri kesehatan dan pertolongan. Mukjizat Allah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu Alfa Omega di tempat ini. Kiranya Engkau tolong, beri kekuatan, beri kehikmatan, dan beri sukacita. Juga para pendengar yang ada dimanapun. Biarlah kasih anugerah Allah menyertai hidup sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus,
dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.